Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Maurauta Suhud. Pada presentasi ini, saya akan membahas rapor kondisi ekonomi Indonesia pada 7 bulan pertama tahun 2026 berdasarkan artikel CNBC Indonesia. Secara umum, artikel ini menunjukkan kondisi yang beragam. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih relatif terjaga, namun rupiah dan IHSG tertekan, keyakinan konsumen menurun, dan penjualan retail terkontraksi. PHK masih terjadi, dan harga BBM non-subsidi masih tetap tinggi. Jadi, ekonomi Indonesia masih bertumbuh, tetapi tekanan pada pasar keuangan, konsumsi, tenaga kerja, dan energi tetap perlu diperhatikan. Pertama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal 1 2026. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama, sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi. Namun, secara kuartalan ekonomi terkontraksi 0,77%. Artinya, pertumbuhan masih kuat, tetapi turut diberi pengaruhi Ramadan, Idul Fitri, hari libur, dan belanja pemerintah. Inflasi Juni berada di 3,34%. Angka ini masih dalam sasaran Bank Indonesia, tetapi sudah mendekati batas atas yakni 3,5%. Risiko berikutnya berasal dari harga energi, pelemahan rupiah, dan biaya impor. Karena itu, inflasi tetap perlu dijaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Selanjutnya, rupiah melemah dari sekitar 16.670 menjadi 18.040 rupiah per dolar Amerika Serikat, atau turun sekitar 8,22% sejak awal tahun. Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga menjadi 5,75%. Kebijakan ini membantu stabilisasi rupiah, tetapi juga dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi masyarakat dan perusahaan. Berikutnya, IHSG memang menguat selama Juli, tetapi masih turun sekitar 28% dibandingkan akhir tahun 2025. Selain sentimen pasar, MSCI juga menyoroti transparansi kepemilikan, free float, dan integritas perdagangan. Jadi pemulihan pasar saham perlu diikuti perbaikan tata kelola agar kepercayaan investor kembali menguat. Selanjutnya, indeks keyakinan konsumen turun dari 127 menjadi 117,8. Nilainya memang masih di atas 100, sehingga konsumen tetap optimis. Tetapi tingkat optimismenya masih melemah. Pada saat yang sama, porsi konsumsi meningkat dan porsi tabungan menurun. Ini menunjukkan ruang keuangan rumah tangga mulai menyempit. Berikutnya, pelemahan konsumsi terlihat pada penjualan retail. Setelah masih tumbuh pada Januari, penjualan retail terkontraksi 3,9% pada Mei dan diperkirakan kembali terkontraksi pada Juni. Bagi pelaku usaha, ini menjadi sinyal untuk lebih hati-hati dalam mengatur persediaan, harga, dan rencana ekspansi. Berikutnya, sepanjang Januari sampai Juni 2026, terdapat 32.389 pekerja yang terkena PHK. Meskipun demikian, jumlah ini memang lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Karena itu, PHK perlu dicermati, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan adanya jobless growth. Penilaiannya tetap harus melihat tingkat pengangguran, jumlah penduduk bekerja, dan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, harga sejumlah BBM non-subsidi turun pada Juli, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan akhir 2025. Dampaknya tidak hanya dirasakan bagi pengguna kendaraan, tetapi juga dunia usaha melalui biaya transportasi, logistik, dan produksi. Karena itu, kebijakan energi perlu menjaga daya beli sekaligus memperhatikan beban subsidi pada APBN. Setelah artikel terbit, data baru menunjukkan bahwa ekonomi kuartal 2 tetap tumbuh 5,29% dan pertumbuhan semester 1 mencapai 5,45%. Inflasi juga turun menjadi 2,88%, sedangkan rupiah menunjukkan pemulihan terbatas. Ekonomi masih cukup tahan, walaupun tekanan pada daya beli dan pasar keuangan belum sepenuhnya hilang. Menurut saya, 8 indikator ini harus dibaca sebagai satu rangkaian. Ketika harga energi naik dan rupiah melemah, bahan baku impor
transportasi, dan distribusi menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya tersebut dapat mendorong harga jual. Masyarakat kemudian harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang sama, sehingga ruang untuk menabung dan membeli barang non-prioritas menjadi lebih kecil. Kondisi ini terlihat pada turunnya keyakinan konsumen dan kontraksi penjualan retail. Jika permintaan melemah sementara biaya usaha naik, perusahaan cenderung menahan produksi, investasi, atau perekrutan. Disinilah peran kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting. Stabilitas harga dan rupiah harus dijaga, tapi kebijakan yang perlu ketat juga jangan sampai menghambat sektor real. Menurut saya, artikel ini berhasil menunjukkan bahwa satu angka pertumbuhan belum cukup untuk menggambarkan kesehatan ekonomi. Pertumbuhan di atas 5% dan inflasi yang masih terkendali memang menunjukkan kondisi makro yang cukup kuat. Namun, kualitas pertumbuhan harus dilihat dari dampaknya terhadap konsumsi, investasi, pekerjaan, produktivitas, dan pemerataan manfaat. Saya juga tidak menyimpulkan bahwa pertumbuhan Indonesia bersifat semu, karena data kuartal 2 menunjukkan ekonomi tetap bertahan setelah momentum Lebaran. Bagi saya, persoalan utamanya adalah transmisi pertumbuhan. Jika ekonomi tumbuh tetapi rumah tangga semakin sulit menabung, retail melemah, dan perusahaan menghadapi biaya yang lebih tinggi, berarti manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata. Karena itu, target kebijakan seharusnya bukan hanya mempertahankan angka di atas 5%, tapi memastikan pertumbuhan tersebut inklusif, produktif, dan mampu menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Dari perspektif manajemen, kondisi ini mempengaruhi keputusan perusahaan secara langsung. Pada sisi operasi, perusahaan perlu mengendalikan biaya energi dan logistik, serta mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Pada sisi keuangan, perusahaan perlu menjaga kas, modal kerja, dan risiko utang valuta asing. Jika diperlukan, perusahaan dapat menggunakan lindung nilai. Pada sisi pemasaran, strategi harus memperhatikan daya beli konsumen. Perusahaan sebaiknya menawarkan produk-produk yang benar-benar memiliki nilai, bukan sekedar menaikkan harga untuk menutup biaya. Sementara pada sisi SDM, efisiensi tidak seharusnya hanya dilakukan melalui pengurangan tenaga kerja. Perusahaan dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, digitalisasi, dan melakukan investasi secara bertahap. Jadi, perusahaan yang adaptif adalah perusahaan yang mampu menjaga likuiditas dan efisiensi tanpa mengorbankan kemampuan tumbuh dalam jangka panjang. Saya mengajukan 5 rekomendasi kebijakan melihat melihat rapor 7 bulan kondisi ekonomi pada tahun 2006. Yang pertama, saya mengajukan yang pertama, menjaga stabilitas rupiah dan inflasi dengan kebijakan yang terukur agar biaya kredit tidak terlalu menekan sektor real. Kedua, memperkuat daya beli melalui stabilisasi pasokan pangan dan energi serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Ketiga, mendorong investasi produktif pada manufaktur, UMKM, industri pengolahan, dan sektor bernilai tambah yang mampu menciptakan pekerjaan. Keberhasilan investasi tidak cukup dinilai dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari jumlah pekerjaan, keterlibatan pemasok lokal, dan peningkatan produktivitas. Keempat, memperbaiki tata kelola pasar modal, kepastian kebijakan, dan komunikasi publik agar kepercayaan investor meningkat. Kelima, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Intinya, kebijakan jangka pendek harus menjaga stabilisasi dan daya beli, sedangkan kebijakan jangka menengah harus memperkuat produksi, investasi, keterampilan, dan kesempatan kerja. Sebagai kesimpulan, ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026 masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan tetap di atas 5% dan inflasi masih terjaga dalam sasaran Bank Indonesia. Namun, rupiah dan IHSG tertekan, keyakinan konsumen serta perjualan retail melemah, PHK masih perlu dicermati, dan harga energi menambah tekanan pada biaya usaha serta fiskal. Menurut saya, keberhasilan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka PDB. Pertumbuhan baru dapat disebut berkualitas apabila mampu menjaga daya beli, menciptakan pekerjaan produktif, meningkatkan produktivitas, dan memberi manfaat yang lebih merata. Karena itu, Indonesia perlu mempertahankan stabilitas makro sambil memperkuat sektor produktif. Investasi yang menciptakan pekerjaan, dan kualitas sumber daya manusia. Dengan cara tersebut, pertumbuhan tidak hanya terlihat dalam data statistik, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Dengan demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.